pagi anak-anak. Kemarin kita sudah membahas tentang penyerbuan Asurbanipal. Hal ini menandai kebangkitannya bangsa Assyria. Asurbanipal walaupun dia bisa kita katakan raja yang cukup handal dalam berperang, tapi dia juga memiliki sisi yang lain. Ketika Asurbanipal sudah berhasil menguasai Assyria lagi, ketika itu dia sedang berada di istananya. Dia ada di sambil memandang kota Niniwe. Sudah bertahun-tahun dia memperindah kota Niniwe karena itu adalah kota yang paling disukainya. Dia telah membangun istana yang megah, ruangannya tinggi dan sejuk, banyak kain sutra bergantung di dinding, dicat dengan warna biru kerajaan, merah, kuning. Lalu gerbang-gerbang di kota Niniwe-nya sudah didekor dengan megah. Ada patung kerbau, singa yang dilapisi emas, ada ukiran gambar-gambar Asurbanipal sedang mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu ada saluran air juga yang dibangun untuk masuk ke kota, jadi semua orang yang ada di Niniwe dapat minum dengan tenang. Dia juga membangun taman-taman yang indah, namun dia berpikir tidak cukup. Dia berpikir kalau nanti dia sudah meninggal, siapa yang akan mengetahui tentang kejayaan dia, tentang kebesaran dia. Ketika dia sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba ada salah seorang juru tulisnya datang ke ruangannya, "Permisi Raja," sambil memegang bongkahan tanah liat. Nah, kita kan tahu ya waktu belajar tentang tulisan kuno, zaman dulu mereka menggunakan tanah liat untuk menulis cuneiform. Nah, ketika orangnya datang ini, Raja berkata, "Itu buku apa? Apakah itu buku baru yang belum pernah aku baca?" "Kami menemukan buku yang bagus, Tuan. Ini adalah salah satu cerita dari pengadilan Hammurabi, raja yang menguasai Babilonia di masa lalu. Salah seorang anak buahmu menemukannya di reruntuhan tembok Babilon dan tetap menjaganya hingga kami membawanya kemari untuk paduka." Asurbanipal senang, matanya berbinar-binar. Sebuah catatan dari seorang raja di masa lampau. Ia senang membaca, Asurbanipal senang membaca. Dihabiskan sore harinya untuk membaca tablet atau buku yang tadi diberikannya. Ketika membaca, dia mendapatkan ide. Apakah di reruntuhan kota tua yang lain masih banyak buku-buku yang belum terselamatkan? Kalau hancur hanya menjadi debu. Mereka tidak bisa mengetahui cerita-cerita di masa lalu. Aku ingin mengumpulkan semuanya itu dan menyimpannya dengan aman di istana. Nanti aku akan dikenang sebagai raja yang senang mengumpulkan buku-buku. Dan orang dapat membaca buku-buku itu ratusan tahun yang akan datang. Esoknya, Asurbanipal langsung mewujudkan idenya. Dia memanggil semua juru tulis istana. Dia sebarkan ke seluruh penjuru kerajaan Assyria untuk mengumpulkan lembaran-lembaran tanah liat yang dapat mereka temukan untuk dibawa ke Niniwe. Dia juga menyuruh juru tulis yang lainnya untuk bisa saja kita sebut seperti mengadakan survei dengan cara wawancara, bertanya kepada orang tua, kakek nenek tentang kisah-kisah yang diceritakan secara turun-temurun dan untuk dituliskan ke bongkahan tanah liat supaya disimpan. Dia juga meminta para imam-imam, pemimpin-pemimpin agama Assyria menuliskan doa-doa mereka,
meminta para juru perbintangan menuliskan mengenai pergerakan matahari, bulan, bintang, menyuruh para tabib atau dokter menulis tentang sakit penyakit dan obat-obatnya, menyuruh sejarawan untuk mencatat secara terperinci tentang kekuasaan Asurbanipal, dan tentang yang mereka ketahui tentang raja-raja sebelumnya. Ya, seperti yang kita tahu ya, ini kan bentuknya bongkahan tanah liat, jadi tidak seperti kertas yang kita pakai sekarang. Dan lama-kelamaan tumpukannya jadi banyak. Ketika sudah dikumpulkan, akhirnya Raja Asurbanipal membangun sebuah gedung yang baru yang lebih luas dan membuat perpustakaan yang pertama dalam sejarah tertulis manusia, yaitu Perpustakaan Niniwe. Nah, walaupun ada beberapa bongkahan batu yang hancur, tetapi para sejarawan masa sekarang berhasil menemukan sisa-sisa atau bongkahan-bongkahan batu tanah liat Asurbanipal yang dikumpulkan oleh Asurbanipal untuk diteliti. Nah, coba anak-anak bisa dibayangkan ya, kalau zaman dahulu misalnya ada murid-murid sekolah mau pinjam buku di perpustakaan Niniwe, satu lembar kertasnya aja berupa bongkahan tanah liat. Wah, bagaimana satu buku atau satu teks gitu ya. Kita bersyukur ya saat ini sudah ditemukan kertas. Mungkin kalian dulu ingat kalau misalnya jam perpustakaan, ketika bisa minjam buku di perpustakaan, mungkin kalian bisa pinjam 1 atau 2 buku, bisa dimasukin kertas karena berupa berupa kertas, bukan berupa bongkahan batu seperti zamannya Asurbanipal. Dengan catatan-catatan ini, para ahli sejarah bisa belajar tentang sejarah bangsa Assyria saat itu. Demikian tentang materi perpustakaan Niniwe untuk pagi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati.